Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Fahira Berutu dengan mata kuliah Landasan Pendidikan dan dosennya Bu Nila Afningsi. Nah, sesuai dengan video saya akan mempresentasikan landasan filsafat pendidikan, idealisme dan realisme. Pendidikan seperti model pembelajaran dan berbagai aspek lain yang dibutuhkan untuk melanjutkan saga keilmuan pendidikan. Seperti filsafat pada umumnya, filsafat ini juga mempertanyakan berbagai kemungkinan yang telah ada, lalu mempertanyakan kebenarannya agar dapat memutuskan kebenaran baru dalam mengiati keilmuan ini. Di sini ada pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Yang pertama itu Al-Saibani. Menurut Al-Saibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur dan menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Yang kedua itu John Dewey. Merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental yang menyangkut daya pikir maupun daya perasaan menuju tabiat manusia. Ketiga, menurut Randall Caron, adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafat dalam praktik pendidikan. Dan yang keempat, menurut Kenneler, filsafat pendidikan merupakan penerapan filsafat formal dalam lapangan pendidikan. Dan yang kelima, menurut Hasan Langgulung, adalah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut dengan pendidikan. Yang terakhir, menurut Jalaluddin dan Idi, filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai kaidah filosofi dalam pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat secara umum dan fokus terhadap pelaksanaan prinsip dan keyakinan dasar dari filsafat untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Selanjutnya, ada manfaat filsafat pendidikan. Pertama itu filsafat menolong pendidik. Yang kedua, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, filsafat memberikan pandangan yang luas. Yang keempat, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Yang kelima, filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Selanjutnya, ada pengertian filsafat pendidikan idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, dalam konteks pendidikan Islam, menceritakan pemikiran atau ide tertinggi secara kelembagaan konstitusional, pendidikan akan dikombinasi oleh fakultas atau jurusan filsafat dan pemikiran pendidikan. Ada filosofi, tokoh filsafat pendidikan idealisme. Yang pertama itu adalah Plato. Plato ini merupakan seorang pria yang salah satu dari keluarga aristokrasi pada tahun 427. Yang kedua itu Al-Ghazali. Dia merupakan tokoh-tokoh sentral di kalangan muslim, bahkan ia diberi gelar Hujatul Islam. Yang ketiga, David Hume. Dia adalah tokoh sentral aliran empiris yang berkembang di Eropa dan dia juga berhasil di Inggris, tempat di mana ia berasal pada zaman pencerahan. David Hume dianggap sebagai tokoh yang membawa empirisme pada puncak kematangan yang berimplikasi pada skeptisisme. 4. Immanuel Kant. Dia merupakan tokoh filosofi filsafat yang lahir pada tahun 1724 dan meninggal pada tahun 1804 saat berusia 79 tahun. Beliau berasal dari keluarga pengrajin yang sederhana. Yang kelima adalah Giorgio
Selanjutnya ada tokoh aliran realisme. Yang pertama itu Aristoteles, lahir di Stagira pada tahun 384 sejak Masehi, meninggal di Kalkis pada tahun 322 sejak Masehi. Pada usia 63 tahun, objek pertepatan dengan logika atau akal. Yang kedua itu adalah Johann Amos Comenius, menyatakan bahwa pendidikan harus universal. Yang ketiga itu adalah William MC Duncan. Tokoh ini menyatakan bahwa tidak ada tujuan hidup, maka tidak ada pula tujuan pendidikan. Yang keempat adalah Francis Bacon, menyatakan pikiran yang nyata dengan menggunakan sentuhan indrawi. Yang kelima itu adalah John Locke. Menurutnya, pengetahuan manusia itu seperti batu keras yang tertetes air, lama-kelamaan akan cekung, seperti akal manusia yang sering diasah. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.